Selanjutnya kita ke poin 8, penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang seperti apa? Yang seperti ini, yang ada komanya ini namanya desimal. 0,2 ini namanya desimal. Kalau 3/5 ini namanya pecahan biasa. Nah, ini gimana caranya? Di sini ada dua cara. Dua cara ini juga tinggal dibolak-balik saja ya. Ini untuk cara yang pertama gimana? Ada 0,2 ditambah 3/5. Jadi 3/5 nya ini masih tetap sama di sini, 3/5. Kemudian kita tinggal merubah desimalnya. Desimalnya 0,2. Kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? Menjadi 2/10. Kenapa bisa 2/10? Kalau angka di belakang koma ini cuma 1, berarti pernya per 10. Jadi misalnya angka di belakang koma ada 2, misalnya 0,20 atau 0,25. Berarti nanti di sini pernya per 100 gitu ya. Ini karena angka di belakang koma cuma 1, berarti pernya per 10. Kemudian 2-nya dijadikan pembilang. Sudah seperti ini, kita tinggal mencari KPK. Seperti biasanya kita mencari KPK-nya gimana? Dicari perkalian 10 dan 5. Kita cari angka yang sama. 10 dan 5. Ya, kita cari. 10 kali 1 10, 10 kali 2 20. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Sudah. Sampai sini saja kita sudah menemukan angka yang sama. Berapa? Yaitu 10. Angka yang sama 10, berarti di sini makanya dijadikan penyebutnya ini 10. 10 dan 10. Kemudian di sini gimana pembilangnya? Sama seperti yang cara yang poin ke-7 sebelumnya. Caranya gimana? Disamakan. Kalau yang tadi ini 10 karena dari ini perkalian 10 tadi ya, 10 dikali berapa tadi? Ada 10 dikali 1 kan. Nah, yang ini tadi kan 10 dikali 1, berarti yang 2 ini juga dikalikan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian yang ini kok bisa 6? Ini karena tadi penyebutnya dikalikan 2. Jadi ini tadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka yang 3 juga harus dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Sudah, kemudian sama dengan tinggal menjumlahkan. 10-nya masih tetap 10. Kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya? 8 sama 10 ini kira-kira bisa dibagi berapa yang hasilnya bisa sama-sama pas. Di sini ini kita mencarinya harus dicoba dari yang kecil. Jadi kita coba dibagi 2 dulu. Kalau dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3. Dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4. Seterusnya seperti itu. Makanya ini kita coba dibagi 2, 8 dan 10. 8 dibagi 2 kira-kira bisa apa enggak? Kalau kalian bisa perkalian, gampang. 2 dikali berapa? Ada 8. Yang pasti jawabannya dikali 4. Nah, kalau kalian nggak bisa perkalian, berarti terpaksa pakai cara bikin pager ya. Bikin pager. 8 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah. Berarti ada berapa? 8 dibagi 2. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kan diisi di sini 4. Ini tapi tidak disarankan sampean pakai cara pager ya, karena sampean sudah kelas 5. Jadi usahakan pembagian itu kalian bisa karena kalian sudah hafal perkalian. Seperti itu ya. Kemudian dibagi 2 kan? Ganti yang 10 dibagi 2. Jadi kalau di atas dibagi 2, yang bawah juga harus bagi 2. Misalkan yang atas dibagi 2 bisa, tapi yang bawah dibagi 2 nggak bisa, berarti diganti. Jangan pakai pembagian 2, ganti pembagian 3, dan pembagian seterusnya
Yang penting hasilnya sama-sama bisa antara pembilang dan penyebut, dibagi hasilnya pas, nggak boleh ada sisa gitu ya. Lanjut ini yang 10 dibagi 2 bisa apa enggak? Berarti gimana caranya? Seperti ini tadi juga nggak apa-apa ya, bikin pagar 1, 2, 3, dibagi 2 ya, maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 10. Berarti ini dibagi 2 bisa pas. Hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, taruh di sini. 4/5 ini sudah hasil akhirnya, sudah sederhana. Kemudian kalau cara kedua ini sama ya, tinggal dibolak-balik. Kalau yang ini desimalnya di depan, kalau yang ini desimalnya di belakang. Bedanya kalau ini 0, ini 1, nah kalau 1, dijadikan pecahannya gimana? Pernya masih tetap sama per 10. Karena apa? Karena angka di belakang koma 1. Jadi angka di belakang koma ini sama 1. Berarti pernya juga sama per 10. Kemudian ini 14-nya dari mana? Dari ini 1 sama 4, dimasukkan sini 14 ya. Selanjutnya caranya masih sama, cari KPK, kemudian dikalikan seperti tadi. Ini tadi dikali berapa? Ada 30, jadi 2-nya juga harus dikalikan sama. Ini juga iya, 10 dikalikan berapa? Tadi ada 30, jadi 14 juga sama dikalikannya. Kemudian sampai ini hasil akhirnya adalah 62 ditambah 30. Kemudian ini masih bisa dikecilkan lagi. Caranya gimana? Dibagi 62 dibagi 30 ada berapa? Ada 2, tapi sisa 2 gitu ya. Sisanya taruh atas seperti biasanya. Kemudian diper 30. Kemudian masih bisa dikecilkan lagi. Kecilkan laginya gimana? Caranya sudah beda. Yang 2 masih tetap sama, dipindah ke sini 2. 2 ini sudah tidak perlu diotak-atik. Tinggal yang ini 30 sama 2. Diapakan? 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 ini pas. Nah, kalau 15 pas, nggak mungkin kalau di atasnya kita isi 0, karena nggak boleh kalau pecahan di atas 0 ini nggak boleh. Jadi harus ada isinya. Isinya berapa? Kita kasih 1. Nah, kalau misalnya tadi dari ini 30 dibagi 2 misalnya ada sisa, ya sisanya yang taruh di atas. Berhubung ini 30 dibagi 2 itu pas ada 15, nggak ada sisa, berarti untuk bagian sini kita kasih 1. Seperti itu ya.